Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Idul Fitri. Jauh sebelum ajaran Islam turun, masyarakat jahiliyah Arab ternyata sudah memiliki dua hari raya, yakni Nairuz dan Mahrajan. Kaum Arab jahiliyah menggelar kedua hari raya itu dengan menggelar pesta pora. Selain menari-nari, baik tarian perang maupun ketangkasan, mereka juga bernyanyi dan menyantap hidangan lezat serta minuman memabukkan. Nairuz dan Mahrajan merupakan tradisi hari raya yang berasal dari zaman Persia kuno, tulis ensiklopedi Islam. Setelah turunnya kewajiban menunaikan ibadah puasa Ramadan pada 2 Hijriah, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan An-Nasai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mengganti kedua hari raya itu dengan hari raya yang lebih baik, yakni Idul Fitri dan Idul Adha." Setiap kaum memang memiliki hari raya masing-masing. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah dalam kisah para nabi dan rasul mengutip sebuah hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Puasanya Nuh adalah 1 tahun penuh, kecuali hari Idul Fitri dan Idul Adha." Hadis riwayat Ibnu Majah. Jika merujuk pada hadis di atas, maka umat Nabi Nuh alaihi salam pun memiliki hari raya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan bahwa setiap kaum memiliki hari raya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, pernah memarahi 2 wanita Ansor memukul rebana sambil bernyanyi-nyanyi. "Pantaskah ada seruling setan di rumah ya Rasulullah?" cetus Abu Bakar radhiyallahu an. "Biarkanlah mereka wahai Abu Bakar, karena tiap-tiap kaum mempunyai hari raya, dan hari ini adalah hari raya kita," sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari raya Idul Fitri untuk pertama kalinya dirayakan umat Islam selepas perang Badar yang terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah. Dalam pertempuran itu, umat Islam meraih kemenangan. Sebanyak 319 kaum muslimin harus berhadapan dengan 1000 tentara dari kaum kafir Quraisy. Pada tahun itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat merayakan 2 kemenangan, yakni keberhasilan mengalahkan kaum kafir dalam perang Badar dan menaklukkan hawa nafsu setelah sebulan berpuasa. Menurut sebuah riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menunaikan sholat Id pertama dengan kondisi luka-luka yang masih belum pulih akibat perang Badar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dalam sebuah riwayat disebutkan merayakan hari raya Idul Fitri pertama dalam kondisi letih. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersandar pada Bilal radhiyallahu an dan menyampaikan khutbahnya. Menurut Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, pada hari raya Idul Fitri yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi meninggalkan masjid menuju suatu tanah lapang dan menunaikan sholat Id di atas lapang itu. Sejak itulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menunaikan sholat Id di lapangan terbuka. Sebelum datangnya hari raya Idul Fitri, umat Islam diwajibkan menunaikan zakat fitrah. Tepat pada 1 Syawal, kaum muslim disunahkan melaksanakan sholat Id, baik di lapangan terbuka maupun di masjid, sebanyak 2 rakaat dan kemudian dilanjutkan dengan khutbah. Sejatinya, menurut Profesor H.M. Baharun, hakikat Idul Fitri adalah perayaan kemenangan iman dan ilmu atas nafsu di medan jihad Ramadan. Setelah berhasil menundukkan nafsu, kaum muslim yang berpuasa di bulan Ramadan dapat kembali ke fitrah atau Idul Fitri, yakni kembali ke asal kejadian. Itulah sejarah singkat Hari Raya Idul Fitri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.